juga sedang bersamai Pak Adi ya. Alhamdulillah beliau selalu berdampingan, luar biasa, lengket sekali ya, sangat menginspirasi. Dan juga kepada para dosen, karyawan, seluruh sivitas akademika, mahasiswa, juga para guru-guru yang tergabung di LPI Salsabila yang saat ini juga sedang bergabung baik di YouTube maupun nanti akan menjadi partisipan di Zoom ini. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat sehingga bisa menyelenggarakan salah satu agenda kita, yaitu ngaji online yang ke-15. Alhamdulillah sampai dengan sekarang kita sudah bisa menyelenggarakan sampai dengan ke-15. Ini sangat-sangat patut kita syukuri. Berikutnya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, pada para sahabat, penerus perjuangannya, dan mudah-mudahan kita kelak di akhirat mendapat syafaat beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu dan semuanya pemirsa yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengusung tema Das Sein dan Das Sollen, dunia pendidikan dan dakwah di era disrupsi. Dan sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, yang akan menjadi pemateri adalah Bapak Setio Adi Purwanto, SPD MPD, atau biasa kita sapa dengan panggilan akrab yaitu Kak Adi Kitana, ya, panggilan yang sudah mendunia. Beliau adalah motivator dan trainer nasional, juga dosen kebanggaan kita di STPI. Beliau juga Direktur Seni Budaya dan Kreativitas Salam Institute. Nah, pada kesempatan ini nanti beliau akan menyampaikan materi yang juga sangat menarik, Das Sein dan Das Sollen, dunia pendidikan dan dakwah di era disruption. Saya akan menyampaikan rangkaian acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian kita lanjutkan tadarus, lalu kita lanjutkan kajian inti, kemudian diskusi, diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan, seluruh pemirsa, dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah untuk membuka acara ini. Ala hadini yang sholihah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, acara berikutnya adalah tadarus. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan tadarus surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai dengan 15. Mari bersama-sama kita baca surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai dengan 15. Kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. Bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u insyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا
وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا صدق الله العظيم. Saya akan bacakan artinya. Idas sama'u syaqqat, apabila langit terbelah, wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka adapun orang yang catatannya diberikan di sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, fasaufa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura, sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Innahu dhanna an lan yahur, sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bala inna rabbahu kana bihi basira, tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Bapak Ibu, surah sampai dengan kita baca, mudah-mudahan dengan membaca tadabbur beserta artinya senantiasa bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan seluruh sivitas akademika, STPI maupun teman-teman yang tergabung di LPI Salsabila ataupun dari institusi lainnya, selamat bergabung di acara ngaji online yang ke-15 apabila semuanya baru bergabung, baik yang di YouTube maupun di partisipan Zoom. Selamat mengikuti. Kita akan langsung masuk pada acara kajian inti yang akan disampaikan oleh Bapak Setia Adi Purwanto, SPD MPD atau Kak Adi Kitana. Sebagaimana kita ketahui, beliau adalah motivator trainer nasional dan juga dosen kebanggaan kita di STPI. Beliau juga Direktur Seni Budaya dan Kreativitas Salam Institute. Pada kesempatan pagi hari ini, tema yang akan disampaikan adalah Desain dan Sosial Dunia Pendidikan dan Dakwah di Era Disruption. Langsung saja, mari kita sambut beliau dengan tepuk tangan yang meriah ya. Monggo Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Safi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat semuanya, Bapak Ibu yang hadir pada kajian online Pesantren Darul Faroh STP Bina Insan Mulia Yogyakarta yang ke-15 yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini sudah 15 periode kita bisa membersamai kegiatan kajian online di Pesantren Darul Faroh. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah ya untuk sama-sama hadir, menambah wawasan, sekaligus menjadi sarana kita untuk bertawasobil haq, tawasobil sabr. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, uswah kita, Nabi Agung Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kita berharap menjadi bagian umat beliau yang nanti akan mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah, seperti disampaikan oleh MC kita yang sudah kondang ya, Pak Syafi'i, saya mendapat amanah dari panitia untuk menyampaikan sebuah tema yang ini sebenarnya cukup berat untuk disampaikan dalam sebuah forum yang sependek ini ya, tapi tidak apa-apa. Saya akan memulai karena insya Allah kajian ini akan menjadi sebuah aktivitas panjang, aktivitas yang berkelanjutan. Hari ini akan saya mulai dari sebuah pengantar, mungkin seperti itu ya. Baik Pak Syafi'i, saya share ini sudah bisa ya? Oke, ini. Ya. Sudah tampil, J? Sip, sampun. Ya. Ini tema dari panitia Dasein dan Dasolen dunia pendidikan di era disruption dan dunia dakwah tadi ya, gitu ya. Dasolennya tulisannya kurang L1. Istilah Dasein dan Dasolen ini, teman-teman sekalian, berasal dari bahasa Jerman ya, yang banyak digunakan dalam penelitian-penelitian pada aspek hukum sebenarnya awalnya. Tetapi kemudian dia banyak digunakan untuk mengkaji berbagai aspek kehidupan, utamanya membangun sebuah visi dari apa yang menjadi impian sekaligus membandingkannya dengan kondisi kekinian. Ya, tadi sudah diawali. Nah, kalau kita melihat makna Dasein dan Dasolen, mungkin secara sekilas, Dasein adalah sebuah realita, gambaran yang terjadi saat ini, ya, dunia realita, dunia kenyataan. Sementara Dasolen ini adalah sisi yang seolah-olah sebaliknya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh seseorang, oleh kita manusia, yang saat ini mungkin masih menjadi sebuah impian, sesuatu yang masih berada di dunia utopia, sesuatu yang menjadi gambaran indah di masa yang ingin kita tuju ke depannya. Keinginan-keinginan, harapan-harapan semacam itulah. Sehingga kalau kemudian secara sederhana kita menyimpulkan apa sih Dasein dan Dasolen, ini adalah kondisi, kenyataan, dan harapan. Nah, di dalam dunia dakwah dan dunia pendidikan kita, seperti apa kondisi kita saat ini, pada posisi dunia realitanya, dan seperti apa sebenarnya yang menjadi harapan-harapan idealita kita di dalam membangun dunia pendidikan dan dakwah di kalangan umat Islam. Ya. Nah, kemudian tema ini dihubungkan juga dengan disruption, era, atau sering kita menyebut era disruptif. Ya. Kalau saya membuka di Google, sekarang salah satu guru anak-anak kita itu Google ya, paling gampang. Disruption itu dimaknai sebagai gangguan, atau makna kedua itu kekacauan. Jadi beberapa makna padanan di sana muncul banyak ya, interference, disturbance, disruption, interruption, dan seterusnya. Ya.
dimaknai kekacauan? Kenapa dimaknai gangguan atau asyik dalam dunianya, meskipun dia merasa tidak melakukan sebuah kesalahan, tahu-tahu percepatan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain itu, ya, tentu saja dengan dukungan teknologi masa kini yang luar biasa, itu mengganggu aktivitas orang-orang yang tetap melakukan sebuah aktivitas tanpa melakukan sebuah persiapan panjang untuk memprediksi apa-apa yang akan terjadi ke depan. Jadi disebut gangguan karena ini terutama bagi orang-orang yang sulit mengikuti kondisi kekinian, maka aktivitas kehidupannya tentu akan banyak gangguan atau kekacauan. Nah, disruption era itu adalah masa di mana banyak bermunculan, ini seperti saya sampaikan tadi, banyak bermunculan inovasi-inovasi yang tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Ya, anak-anak muda sekarang itu melakukan aktivitas itu di luar yang tampak, ya. Mereka bekerja di belakang melalui kekuatan teknologi, lalu tanpa disadari oleh manusia, oleh organisasi, instansi, sebuah komunitas, perusahaan atau lembaga yang telah mapan, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan inovasi-inovasi baru ini akan mengganggu jalannya tatanan sistem lama yang sudah ada mungkin berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun sebelumnya dalam kondisi kemapanan. Dan ini berpotensi untuk menghancurkan sistem lama tersebut. Kita bisa lihat saat ini, ya, mungkin saya tidak perlu menguraikan terlalu panjang, kita bisa baca dalam banyak buku-buku, salah satunya adalah seri seri Disruption yang ditulis oleh salah satu bapak perubahan, ya, yang beliau membuat rumah perubahan, Pak Renal Kasali banyak menulis tentang hal ini, ya. Tetapi setidaknya ada hal-hal yang kadang-kadang patut untuk kita renungkan di dunia pendidikan dan dakwah khususnya untuk terus melakukan inovasi-inovasi mengikuti pergerakan zaman yang sangat cepat berubah. Nah, era yang menuntut kita untuk terus mengikuti dan merespon perubahan itulah disruption era. Apakah kalau orang-orang Jawa dahulu sering menyebutnya ini dengan prediksi jongko joyo-boyonya itu, ya, menyebut dengan suatu saat kita akan menemukan satu zaman yang namanya zaman edan. Zaman di mana ketika orang tidak mengikuti perubahan itu, ya, maka dia pasti akan hancur. Ya, tetapi mereka yang mengikuti perubahan tanpa prinsip, mereka ini orang yang sangat merugi. Mungkin makna secara bebas dari apa yang disampaikan oleh Jongko Joyoboyo itu semacam itu pula, ya. Jadi kita harus mengikuti perubahan zaman tanpa melupakan prinsip-prinsip. Ya. Sak bejo-bejone wong kang lali, wong kang waspada, istilahnya gitu, yang lebih beruntung, ya. Oke, kemudian teman-teman sekalian, kita hubungkan sekarang dunia dakwah dan dunia pendidikan itu berawal dari beban amanah manusia. Kenapa kita perlu untuk melakukan sebuah proses pendidikan? Kenapa kita perlu melakukan sebuah proses edukasi, tarbiyah kepada manusia, mendakwahi mereka untuk melakukan hal-hal kebaikan? Yang pertama, Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab, ya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah, menawarkan amanah itu kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Ya, inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ard wal jibal. Jadi langit, bumi, dan gunung itu sebenarnya sudah diberikan tawaran amanah itu, ya. Akan tetapi mereka semua enggan untuk memikul amanah itu. Dan siapa yang kemudian memikul amanah itu? Ya, ayat ini menjelaskan manusialah yang kemudian memikul amanah itu. Dan di akhir ayat itu ada satu hal yang patut kita cermati, kita renungkan, dan kita waspadai. Allah katakan sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Kadang-kadang kita tidak harus memaknai secara letterlek, ya, secara kalimat per kalimat. Tentu saja memang kita dilahirkan sebagai makhluk yang paling lemah, bodoh dalam hal-hal tertentu, iya. Tetapi banyak ayat-ayat juga yang mengatakan, ya, bahwa manusia diciptakan Allah
dalam sebaik-baik penciptaan dengan sebaik-baik potensinya. Nah, itulah kenapa manusia kemudian mengambil amanah ini bukan semata-mata karena kesombongannya. Bukan semata-mata itu, tetapi karena secara fitrah dia memang diciptakan untuk memikul amanah ini. Maka ada pendapat lain di situ saya tuliskan, saya ambil dari tafsir Madinah Munawwarah. Ya, pendapat ini mengatakan bahwa yang dimaksud memikul amanah ini adalah manusia disiapkan memang untuk memikul secara fitrah. Jadi fitrah atas amanah ini, ya, amanah yang dipegang manusia sebagai khalifatullah, itu memang fitrahnya. Karena ketika Allah menciptakan manusia, tujuan utamanya adalah memang untuk memegang amanah itu. Maka tidak semata-mata karena kelemahan dan kebodohannya, itu bahasa supaya kita lebih berhati-hati, supaya kita lebih cermat bahwa kita tidak mudah terperosok oleh hal-hal yang buruk. Ya, oke. Sekali lagi pendapat ini yang dikemukakan di dalam tafsir Madinah Munawwarah ini menyatakan bahwa sebenarnya amanah itu adalah fitrah penciptaan manusia itu sendiri. Manusia memang diciptakan sebagai pemegang amanah. Kemudian, nah ini kita lanjut ke sinilah. Ayat yang barusan kita bicarakan itu sudah sangat kita kenal, berada di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ada dialog antara Allah dan malaikat tentang penciptaan manusia. Dan di sini jelas apa yang tadi dikemukakan dalam tafsir Madinah Munawwarah, bahwa salah satu fitrah penciptaan manusia adalah memegang amanah kepemimpinan. Maka doa kita kepada Allah setiap saat untuk anak-anak keturunan kita tidak sekedar memohon kemuliaan mereka dalam sisi ketakwaan dan sisi kesolehan, ya, tetapi juga agar mereka menjadi pemimpin sesama orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang kita panjatkan setiap saat. Kita berharap memiliki istri dan anak-anak keturunan yang tidak sekedar soleh, ya, tidak sekedar menjadi penghias mata kita, tetapi harapan kita minta kepada Allah agar Allah jadikan anak-anak keturunan kita sebagai pemimpin, sebagai inspirator, sebagai penggerak orang-orang yang bertakwa. Nah, ini sekaligus menunjukkan bahwa sebenarnya sekali lagi manusia memang diciptakan dalam fitrahnya sebagai seorang pemimpin. Nah, teman-teman sekalian, sahabat semuanya, bekal potensi keunggulan manusia ini tentu kita sadari bukan terletak pada kalau tadi langit, bumi, gunung ditawarkan apa yang kurang besar dari mereka, ya. Kita sangat kecil dibandingkan mereka. Tetapi memang potensi keunggulan kita bukan terletak pada kebesaran fisik, tetapi otak dan akal atau kemampuan berpikir kita itulah potensi keunggulan sejati manusia yang menyebabkannya bisa mengelola langit yang seluas itu. Meskipun dalam pengertian mengelola itu bukan seperti Allah yang Maha Kuasa, manusia diberikan akal untuk melakukan prediksi-prediksi pengembangan ilmu terkait dunia antariksa. Nah, itu yang kita maksudkan. Kemudian manusia mengelola bumi, mengeksplorasinya, memberikan manfaat yang seluas-luasnya dengan otak atau akal, kemampuan berpikir yang diberikan oleh Allah. Dan perlu disadari, akal bukan sesuatu yang build up, yang siap pakai ketika diciptakan. Allah anugerahkan 100 sampai 200 miliar sel otak di dalam setiap manusia yang lahir itu belum siap pakai. Ya. Kalau kita produk pabrik itu, kalau mesin langsung bisa dipakai, tetapi akal tidak demikian. Akal bukan alat yang build up, yang siap digunakan saat itu juga. Maka ia harus dikembangkan, diasah, kemudian distimulasi, sehingga dia kemudian tumbuh menjadi sebuah kekuatan yang mampu untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, disinilah peran pendidikan dan dakwah kemudian diperlukan. Ya,
Jadi sekali lagi, kalau kita melihat latar belakang ini, maka pendidikan dan dakwah itu sebenarnya adalah kewajiban setiap diri kita. Ya, setiap diri kita yang sadar untuk menghadirkan generasi-generasi yang lebih baik untuk mengelola alam semesta ini. Sebagaimana fitrah penciptaan manusia sebagai seorang khalifah. Ya. Oke, akan kita lanjutkan. Nah, ini kita mulai berbicara sekarang pelan-pelan masuk ke pendidikan yang ideal yang seperti apa sebenarnya. Pendidikan yang ideal, tentu saja ini dalam perspektif yang berbeda-beda bisa muncul wacana yang berbeda pula ya. Tapi secara sederhana, saya akan memunculkan kali ini bagaimana pendidikan yang ideal itu mampu mengembangkan semua aspek secara seimbang. Kalau kita melihat pendidikan Barat, pendidikan yang sekuler itu jelas menunjukkan pemisahan yang tegas ya antara kehidupan dunia dan akhirat. Sukses dunia dan sukses akhirat itu dipisahkan. Maka sekolah tidak perlu mengajarkan pendidikan agama. Karena pendidikan agama ini dianggap sebagai urusan pribadi. Maka ada orang yang ditanya agama itu tersinggung karena katanya ini urusan privasi ya. Dan ini tidak menjadi urusan negara menurut mereka ya. Orientasi pendidikan di Barat adalah kepada pengembangan potensi manusia secara optimal untuk dapat menguasai dunia. Nah, pendidikan ini selama ini seolah-olah mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita lebih dominan. Ya, pendidikan yang berorientasi untuk pengembangan otak manusia semata-mata. Nah, bagaimana Islam melihat tentu sangat berbeda. Ya, kalau mereka kemudian sampai tadi disampaikan agama ini urusan yang privasi, negara tidak berhak untuk mencampuri. Ya. Bahkan ada beberapa yang mengusulkan pendidikan agama dihapuskan saja dari kurikulum. Nah, ini tampak sekali orientasi pendidikan mereka kemana. Ya. Sementara sekali lagi Islam dikenal melalui ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kehidupan bahwa mengasah potensi mestinya dilakukan secara seimbang. Nah, kalau Al-Quran menggambarkan dunia itu hanya senda gurau dan permainan belaka, sementara kehidupan akhirat justru kehidupan yang sesungguhnya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kehidupan akhirat target utama seolah-olah ke sana. Tetapi ini juga tidak tepat. Ini lebih banyak dilakukan oleh para kalangan agamawan yang cenderung terlalu menganggap bahwa dunia tidak bermakna sama sekali. Nah, bagaimana kita secara ideal harusnya membawa dunia pendidikan Islam dan dunia dakwah kita untuk membangun manusia terbaik generasi yang akan datang. Nah, pendidikan Islam, dakwah Islam mestinya memandang penting bahwa mengembangkan kedua potensi kemampuan mengelola dunia untuk meraih kejayaan dunia dan menyiapkan diri menuju kampung akhirat, kampung yang abadi adalah berada pada posisi yang seimbang. Kalau teman-teman di UIN Sunan Kalijaga, kita kenal selama ini dengan konsep integrasi interkoneksi, itu ya. Itu. Nah, oleh karenanya sekali lagi pendidikan yang kita harapkan adalah pendidikan yang mengembangkan semua aspek potensi kita secara seimbang, baik aspek kecerdasan pikir, kemudian bahkan dunia dunia pendidikan memandang kecerdasan itu sekarang sudah berubah. Ya, kalau dulu dari berpuluh-puluh tahun bahkan mungkin berabad ya, kecerdasan otak semata, IQ dianggap sebagai segala sesuatu yang paling menentukan kehidupan manusia. Tolok ukur kecerdasan manusia hanya diukur dari kecerdasan intelektualnya, tapi kemudian berubah total dengan munculnya teori emotional quotient, kemudian setelah itu muncul banyak teori-teori baru. Ya, ada kecerdasan ganda, ada kecerdasan banyak sekali sekarang kita kenal itu. Ya, kita lanjut. Nah ini, kembali kita menyoroti pendidikan yang ideal, yang mengembangkan keseimbangan tadi. Ya, ada satu ayat yang sering kita dengar juga di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77.
Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ila akhirih. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan untuk negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Sahabat semuanya, ayat di dalam surat Al-Qasas 77 ini kembali menguatkan, mengokohkan gambaran pendidikan, arah pendidikan ideal itu mestinya yang memberikan pengembangan potensi secara seimbang. Kita harus pikirkan bagaimana mendidik anak-anak untuk menyiapkan bekal mereka pada kampung keabadian, tetapi mereka juga harus menjadi pemimpin-pemimpin tertinggi, inspirasi dunia untuk mengembangkan kejayaan dunia ini. Jadi jangan sampai kemudian ada hal yang kemudian terabaikan. Ya. Bahkan kalau kemudian kita lihat dalam surat At-Tahrim ayat 6, ayat ini sering dipakai ketika teman-teman mengisi parenting, ya, mengingatkan supaya lebih memperhatikan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Maka di sini hal yang ingin saya lebih tekankan adalah pendidikan yang ideal, sebagaimana apa yang kita bahas sebelumnya, haruslah bisa membebaskan manusia itu dari neraka dunia dan sekaligus neraka akhirat. Neraka yang dimaksud agar kita menjaga keluarga kita, mestinya tidak saja dimaksudkan untuk melindungi mereka dari neraka akhirat, tetapi sebelumnya pendidikan itu harus mampu pula untuk melindungi atau membebaskan manusia, anak keturunan kita dari neraka dunia, kebodohan, kemiskinan, dan seterusnya. Bahkan kita pernah dengar Ali bin Abi Thalib mengatakan, sekiranya kemiskinan itu berwujud sebagai manusia, maka aku pasti akan membunuhnya. Ini pandangan, menunjukkan pandangan Islam itu menolak hal-hal yang menyepelekan dunia. Ya. Karena sebenarnya, apalagi di era seperti sekarang, kita bisa menangkap betapa pentingnya kita mengembangkan potensi anak-anak secara seimbang ini, sehingga tidak mengabaikan untuk urusan-urusan kecerdasan mereka. Ya. Baik, teman-teman sekalian. Kemudian ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah ia dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Hadis ini sudah sangat terkenal, ya. Kita sering mendengarnya di berbagai ceramah, di khutbah-khutbah. Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyiru biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Jika kita melihat kemungkaran di depan mata kita, maka kita harus merubahnya dengan tangan kita. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan lisan kita. Jika tidak mampu pula, maka tolaklah ia dengan hatimu. Dan itu disebut sebagai selemah-lemahnya iman. Nah, teman-teman sekalian, yang menarik dari hadis ini, kalau kemudian kita hubungkan dengan dunia pendidikan kita saat ini, saya menghubungkannya misalnya dengan semboyan Tutwuri Handayani, semboyan Kementerian Pendidikan Kebudayaan kita, yang sejak dari kecil kita, ya mungkin saya belum mengkaji sejak tahun berapa semboyan ini dimunculkan, ya, apakah sejak awal munculnya kementerian, tapi yang jelas sejak masa kecil kita dulu, semboyan ini begitu melekat, Tutwuri Handayani. Nah, ini urutannya seolah-olah sama. Coba kalau kita cermati hadis ini, pertama bagaimana cara kita berdakwah, mendidik anak-anak kita, ya. Pendidikan dan dakwah itu yang pertama dilakukan, kalau kita bisa melakukannya dengan kekuasaan, lakukan. Dukungan kekuasaan itu sangat penting. Kebijakan-kebijakan negara itu pasti sangat besar, ya, dukungannya. Yang kedua adalah lisan. Orang kemudian mengatakan yang banyak berperan di sini para guru. Padahal sebenarnya kita semua bisa melakukan ketiga hal itu. Ya.
keberpihakan kita terakhir kali di hati untuk mengarahkan anak-anak kita kepada target-target kebaikan, kebenaran, itu juga tidak boleh lepas dalam idealisme pendidikan. Nah, kalau kita masuk ke sini nih, merubah sesuatu dengan tangan, itu saya setarakan misalnya dengan kata-kata pertama dalam trilogi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Yang diambil oleh Departemen atau Kementerian Pendidikan kita adalah tutpuri handayaninya. Mungkin ada falsafah lain dari para pemimpin kita dulu, kenapa yang dipilih bukan ing ngarsa sung tulodo? Ya. Kok tutpuri handayani? Nah, jika diurutkan, pendidikan itu tadi harus kita lakukan, dakwah itu, kalau kita mampu rubah dengan kekuasaan. Kita semuanya punya kekuasaan. Ya. Jadi kalau kita berharap kekuasaan itu hanya pada pemerintah, memang dalam konteks tertentu iya. Tapi kalau kita melihat bahwa setiap orang, sebagaimana sabda Rasulullah, setiap manusia adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Kullukum ra'yu wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Ya, tiap diri kita adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Maka kalau sekali lagi saya hubungkan antara kekuasaan tadi, merubah sesuatu yang buruk dengan kekuatan, dengan kekuasaan, itu ibaratnya adalah kalau kita menjadi guru, menjadi orang tua, atau orang yang punya kuasa pada jenjangnya masing-masing, maka kita harus mampu memberi teladan. Ya. Kalau teladan itu disampaikan mereka yang punya kuasa, teladan itu pasti akan punya kekuatan yang jauh lebih dahsyat dibandingkan teladan itu disampaikan orang-orang yang tidak punya kuasa. Ya. Coba kita bayangkan, seorang murid itu kalau melihat gurunya, wah itu luar biasa. Nah, kalau gurunya mampu memberi teladan, pasti dampaknya akan luar biasa. Seorang anak pasti melihat orang tuanya itu sangat istimewa. Kalau orang tuanya betul-betul menjadi teladan baginya, dampaknya pasti dahsyat luar biasa pula. Sangat berbeda kalau teladan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang setara dengan mereka, dampaknya tidak akan terlalu besar. Apalagi teladan itu, contoh itu dilakukan oleh orang-orang yang selama ini tidak punya integritas. Pasti tidak akan berdampak apa-apa. Maka merubah sesuatu dengan tangan, itu juga bukan bermakna kekuatan yang dilakukan dengan kekuasaan merubah seketika. Ya. Meskipun dalam konteks tertentu ini juga diperlukan. Tapi kita berbicara dalam konteks pendidikan. Oke. Kemudian yang kedua, rubah dengan lisan kita. Kalau kita tidak mampu merubah dengan tangan, dengan kekuasaan kita. Nah ini ing madya mangun karsa. Saat kita bersama dengan anak-anak, saat kita bersama dengan orang yang kita pimpin, saat kita bersama dengan murid-murid kita, maka kita harus mampu membangun karsa, membangun inisiatif, maka guru itu tidak sekedar mengajar, tapi perlu menjadi seorang inspirator, motivator itu di sini. Ya, kalau teman-teman di SPA misalnya sangat akrab dengan teknik bercerita, itu salah satu teknik yang sangat bagus untuk menginspirasi anak-anak. Saat kita bersama mereka, berada di tengah-tengah mereka, ing madya, kita harusnya mampu untuk membangun karsa. Dengan apa? Dengan nasihat-nasihat, dengan cerita-cerita. Ini dengan lisan tadi. Jika engkau tidak mampu melakukan dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, lakukan dengan lisan. Nasihat-nasihat kita yang indah, dengan bahasa yang terbaik. Ya. Ini sesuatu yang perlu untuk kita lakukan. Nah yang terakhir, kalau tidak mampu juga dengan lisan, maka setidaknya engkau merubah atau menolak kemungkaran itu dengan hatimu. Nah ini menurut hadis Rasul dianggap sebagai tingkatan iman yang terendah. Ini tutpuri handayani. Saat kita berada di belakang, saat kita tidak memiliki kekuasaan sebagaimana orang-orang yang berada di depan tadi, maka kita tetap mampu mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, sehingga mereka memiliki daya, mengambil sesuatu yang luar biasa. Jadi orang-orang yang di belakang tetap mendorong. Nah, ini dakwah orang yang berada di belakang, meskipun mereka tidak punya kuasa, meskipun mereka tidak fasih berbicara, setidaknya hatinya mengarahkan
orang-orang di sekelilingnya, anak-anaknya kepada kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi yang kita lihat sekarang ironinya, Dasein dan Dasolennya, mungkin kalau melihat dunia pendidikan, salah satu wajah kita adalah guru-guru. Salah satu ya, tentu saja tidak hanya guru. Kalau kita melihat ada sekian standar pendidikan, itu hanya salah satunya guru. Tapi memang guru adalah ujung tombak. Apakah guru-guru kita sekarang sudah mampu melaksanakan falsafah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani itu? Nah, ini akan memiliki dampak yang luar biasa kalau setiap guru, setiap ustadz di dalam dakwahnya mampu memegang falsafah ini. 3 hal yang tadi disebut Rasul sebagai kemampuan kita untuk merubah dengan kekuasaan tangan kita, dengan lisan kita, atau kemudian menolaknya dengan hati kita. Jangan sampai yang terjadi justru Dasainnya dengan Dasolonya begitu jauh. Kesenjangan antara Dasain dan Dasolen itulah seringkali yang memunculkan apa yang disebut tadi kalau era disruption itu kekacauan, ya, kegagalan-kegagalan yang sangat mengganggu kehidupan. Nah, jangan sampai yang seperti ini ya. Semoga tidak menjadi yang seperti ini. Yang muncul justru engar sosong suloyo. Ya. Guru tidak lagi peduli dengan teladan, yang penting ya dia bersikap seenak hatinya, yang penting setiap tanggal muda dapat gaji, na'udzubillah ya. Bagaimana jadinya dunia pendidikan kita, dunia dakwah, kalau ustadz-ustadz dan guru-gurunya orientasinya hanya mendapatkan sesuatu ya yang sesaat. Atau juga jangan pula menjadi ing madya monggo kerso. Harusnya membangun karso, membangun kemauan, membangun tekad, membangun motivasi anak-anaknya, tapi justru yang muncul banyak orang-orang yang melakukan pendidikan dengan pembiaran. Ya, saat ini misalnya di dunia teknologi yang kita tadi menyebut dengan disruption itu, perubahan begitu cepat, karena orang tua tidak mau belajar atau kurang mampu mengikuti perkembangan zaman sebagaimana kecepatan yang terjadi saat ini, maka orang tua cari gampangnya, belikan gadget untuk anak-anaknya, biar yang belajar anaknya, tapi dirinya tidak pernah mengikuti perubahan zaman itu. Yang terjadi dengan pembiaran itu justru, monggo kerso tadi, anak-anak lebih banyak hancur karena gadget. Kenapa? Karena orang tua tidak menanamkan prinsip kebaikan itu cukup kokoh, sementara kemudian pengaruh dari gadget itu tidak mampu dibendung. Pengaruh-pengaruh negatif itu tidak mampu dibendung oleh anak-anak. Ya ini jangan sampai menjadi ing madya monggo kerso. Atau tutpuri handayaninya berubah menjadi tutpuri bebayani. Ya. Jadi kita di belakang bukan memberikan dorongan, malah akhirnya merusak. Ya. Oke, teman-teman sekalian, memang kalau kita berbicara tentang Dasein dan Dasolen, ini harapan-harapan kita yang begitu tinggi tentu akan dibenturkan dengan kondisi-kondisi dan tantangan zaman yang semakin sulit di era saat ini. Nah, ini mungkin pada kesempatan yang lain bisa kita bahas bagaimana Nasih Ulwan itu membahasakan tingkatan metode tarbiyahnya. Yang pertama harus dengan bil qudwah, teladan. Teladan itu harus menjadi dasar. Yang kedua, teladan tidak cukup. Teladan yang dilakukan oleh seorang pemimpin, oleh seorang guru, oleh seorang dai, ya, tanpa diikuti dengan terbangunnya sistem, maka tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik. Maka kemudian dibutuh yang kedua adalah tarbiyah bil adah, dengan pembiasaan. Pembiasaan itu sebenarnya sistem, ya, yang harus dijaga. Yang ketiga, tidak cukup di situ, harus dilanjutkan dengan tarbiyah bin nasihat, dengan nasihat-nasihat kebaikan. Nah, ini tingkatannya tadi dari perilaku, dari tangan kekuasaan menuju lisan. Tadi sama dengan yang tadi itu ya. Kemudian yang keempat, tarbiyah bil mulahadah, dengan pengawasan. Orang tua jangan suka memberi nasihat sebelum banyak memberikan teladan dan pembiasaan. Begitu juga orang tua jangan terlalu mengawasi anak-anaknya kalau 3 di atas itu belum dilakukan. Dan yang terakhir adalah tarbiyah bil ukubah. Hukuman itu adalah jalan terakhir dari tarbiyah dan dakwah kita. Terakhir teman-teman sekalian, menutup karena waktunya juga sudah mepet habis ya. Ini kreativitas menjadi sesuatu yang penting. Ini hubungannya dengan era disruption tadi, maka kreativitas adalah salah satu kunci eksistensi kehidupan di era disruptif, termasuk dunia dakwah dan pendidikan. Maka perubahan adalah keniscayaan, perubahan yang dilakukan sesuai zamannya, sesuai eranya akan berdampak luas dan mendasar.
Bersahabat dengan teknologi di era kini menjadi keniscayaan, bukan pilihan. Maka dakwah yang menyentuh hati dan menggerakkan perilaku, insya Allah akan berdampak luas. Sebagaimana kita sering juga mendengar firman Allah surat An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada Allah, kepada jalan Allah, jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Hikmah di sini tentu saja harus sesuai dengan kondisi eranya. Era disruptif, kita harus mengikuti itu tanpa harus melepaskan prinsip-prinsip dakwah dan pendidikan kita. Pak Syafi'i itu mungkin pengantar kita dulu, pengantar diskusi untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Karena ini sesuatu yang cukup panjang ya. Oke, baik, saya kembalikan ke Pak Syafi'i untuk membuka forum diskusi kita. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Adi yang sudah menyampaikan temanya sebagai pengantar, karena nanti harapannya kami juga berharap Pak Adi nanti bisa melanjutkan pada sesi-sesi berikutnya begitu ya, pada materi-materi ngaji online yang berikutnya bisa nyambung dari yang sekarang itu. Nah, baik Bapak Ibu dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, monggo apabila ada yang hendak bertanya, berdiskusi terkait dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini, silahkan untuk mengangkat tangan ya, karena di chat tampaknya belum ada, jadi sekarang kita langsung menggunakan video. Oke, Bu Som J. Bu Som. Oke, baik, dari Bu Som dulu, J. Nanti berikutnya monggo siapa yang hendak menyusul. Monggo, Bu Som. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik dan banyak ilmu yang disampaikan Pak Adi, dan semoga semuanya juga bisa ya paling tidak memahami entah seberapa. Mungkin kayak saya yang tua-tua ini Pak, memang kacau ya kalau melihat rubah-rubah terus dalam hal ngajar, namanya harus belajar nganti cengeng, nganti wis ra karuan. Ini nanti habis ini saya belajar, karena besok ngajar pakai Google Meet yang kalau Zoom gampang, ini gampang loh. Waduh, prosedurnya nganti oke banget aku gitu. Jadi terus terang orang tua itu memang tidak seperti anak muda. Apa lalen, nah, saya diajari sesuk meneh bengok-bengok meneh gitu ya, padahal anak-anak juga punya tugas sendiri-sendiri. Maka bagaimana juga gitu ya untuk menjaga keseimbangan ini. Tapi insya Allah kalau kita ya alhamdulillah lah ya, semoga anak-anak kita itu belum diminta tolong aja, ada yang perlu dibantu gitu Bu, ada yang perlu dibantu ini. Coba kalau kita nggak punya anak yang insya Allah model-model seperti itu, lah ya kacau balur remuk njaba njero ta kuwi. Nah, makanya bagaimana mungkin untuk mensikapi hal-hal yang seperti ini, harapannya begitu. Jadi walaupun nanti perubahan seperti apa, kita juga tetap bisa mengikuti terus begitu ya. Tetap bisa mengikuti yang muda-muda, walaupun tentu sing tuwa ki nek mlaku ya nganggo pincang barang ya, nek sing cilik ya wes gitu. Maka kayak nyaman untuk kesabaran para muda-muda, dosen muda dan sebagainya begitu ya. Itu satu. Yang kedua, ini belajar dari kisahnya Rasulullah. Dia seorang pendidik panutan yang luar biasa, tanpa pamrih sama sekali, kecuali pamrihnya hanya pada Allah. Nah, ini gini, seorang guru tadi Pak Adi mengatakan jangan sampai seorang guru itu yang penting nanti tanggal muda gajian namanya gitu ya. Nah, ini Pak, yang bagaimana cara menumbuhkan mungkin kepada para pendidik bahwa dia itu didik orang itu diniati dakwah sebagai jariahnya begitu. Karena kalau hanya sekedar hitungannya finansial gitu, sebenarnya ya keluhan itu akan muncul lebih banyak gitu. Karena yang namanya apalagi kalau saat ini enggak sendiri Pak, dosen-dosen sepuh yang lain itu saya dengar sendiri. Itu
ketika mau ngajar persyaratannya gini mumet, apalagi tidak ada orang yang bisa membantu. Wah, itu keluarnya luar biasa. Apalagi kalau yang diterima itu tentu tidak sepadan dari apa yang ia lakukan. Maka bagaimana caranya supaya benar-benar kita ngajar itu, kita ngisi apa itu benar-benar orientasinya itu ya hanya untuk Allah begitu, tanpa pamrih begitu. Nah, kadang kita ini ngitung-ngitung iki gitu. Semoga kita tidak termasuk itu. Mungkin itu Pak Adi, semoga kita dilindungi oleh Allah. Benar-benar apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan itu dalam rangka untuk berjuang di jalan Allah. Matur suwun. Matur nuwun dumateng Bu Som yang sudah memberikan tanggapan, pertanyaan, dan saya pikir ini juga cukup mewakili dari keseluruhan peserta ya, karena pertanyaannya adalah tadi bagaimana menyeimbangkan di era disrupsi ini, terutama bagi orang tua, dan kemudian tadi untuk menumbuhkan jiwa dari dalam gitu ya, pendidik tidak selalu berbasis gaji begitu. Monggo Pak Adi untuk menanggapinya. Ya. Terima kasih Pak Syafi'i, terima kasih Bu Som. Wah, pertanyaannya cukup berat ini. Ya, yang pertama, itulah yang disebut dengan era disruptif. Itulah yang disebut disruption area. Perubahannya sangat cepat. Ya. Dan orang yang tidak mampu mengikuti perubahan itu, ya dia pasti akan punah, tertinggal. Betul yang seperti disampaikan oleh Bu Som, di era seperti sekarang yang paling keteteran adalah kalangan tua, terutama mereka yang tidak mampu menyelaraskan kecepatan belajarnya dengan perubahan yang sangat cepat. Ya. Maka bagaimana strateginya? Kalau kita merujuk pada hadis Rasul tadi, tiga tahapan dakwah itu, setidaknya kalau kita sudah tidak mampu mengikuti yang berat-berat, kita memberikan dukungan di belakang. Nah, dalam falsafahnya Ki Hajar tadi, Tuturi Handayani, minimal di situ, lalu mendorong yang muda-muda untuk mensupport, membantu kita. Maka kalau saya sendiri berpikir begini, kita tidak harus menguasai semua hal, karena kemampuan kita, waktu kita pasti akan sangat terbatas. Ya, misalnya saya sebagai seorang kreator, misalnya yang banyak berkarya di dunia video, misalnya pembuatan konten video, saya tidak harus melakukan semua dari pengambilan gambar, mengedit, kemudian mendubbing suaranya, dan seterusnya. Nah, akan lebih bagus para orang tua bersinergi, membangun kemampuan bersama, potensi bersama dengan anak-anak muda. Ya, kalau anak-anak muda kecepatan belajarnya sudah tidak perlu diragukan. Tapi bagi kita, bagaimana strategi para dai dan para guru-guru tua, kalau saya belum tua ya. Iya. Bersinergi dengan tim, itu yang menjadi pilihan kita yang terbaik menurut saya. Ya, kita membangun tim, bersinergi dengan anak-anak muda yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan teknologi jauh lebih baik dengan kita. Sering saya katakan kepada teman-teman yang muda itu bahwa chip yang ditanamkan, diciptakan Allah di kepala kita ini berbeda menurut zamannya. Chip yang ada di kepala saya itu bisa kita bikin kreativitas seperti anak-anak muda, tetapi untuk mewujudkan seperti itu butuh waktu yang jauh lebih panjang. Karena mungkin speed-nya, kemudian kapasitas RAM-nya, semuanya berbeda ya. Semuanya berbeda. Maka sekali lagi pilihan terbaik adalah bersinergi dengan mereka, membangun sebuah kekuatan tim. Ini. Lalu yang kedua terkait tentang bagaimana sekarang memberikan dorongan kepada para dai, para guru-guru kita untuk lebih fokus, lebih ikhlas menjalani tantangan dakwah dan pendidikan di era yang tidak semakin mudah ini, dengan gaji yang juga tadi Bu Som katakan tidak terlalu menjanjikan, supaya fokusnya tidak semata-mata itu, ini memang tantangan kita juga. Ya, perlu diingatkan juga, ketika kita mendidik seseorang, berdakwah kepada komunitas tertentu, harus disadari bahwa kita ini lemah. Manusia tidak bisa merubah manusia. Seorang dai sehebat apapun dia tidak bisa merubah
orang-orang yang diajarnya. Begitu juga guru. Kita hanya melakukan tugas kita sebaik-baiknya, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, yang perlu dilakukan adalah mungkin tahapan-tahapan tarbiyah yang dirumuskan oleh Abdullah Nasih Ulwan tadi itu bisa menjadi rujukan kita. Apa yang harus dilakukan? Ya, kita istilahnya memberikan nasihat sebanyak mungkin, tapi kalau perilaku kita tidak menjadi teladan, tidak menjadi inspirasi mereka, maka sulit mereka untuk mengikuti jalan kita. Maka bagi seorang guru, seorang dai yang bercita-cita lahirnya dai-dai baru, guru-guru baru yang ikhlas, berjuang hanya karena Allah, yang bisa kita lakukan pertama adalah memberikan teladan sekuat kita. Teladan, lalu mencoba juga membangun sistem dengan membangun pembiasaan yang baik. Ya, nah, sistem ini berkali-kali saya sering ungkapkan juga dalam berbagai diskusi dengan teman-teman ya di yayasan kita. Memang sesuatu yang penting untuk karena sehebat apapun teladan tanpa sistem itu maka tidak akan terwujud dengan baik. Maka guru kita kadang-kadang sekarang mungkin beberapa orang mengatakan sudah eranya lah. Guru-guru sekarang kan mereka memang berpikirnya bekerja. Kalau orang bekerja yang difikirkan pasti upah. Itu wajar. Kalau kita berpikir wajar ya wajar. Tapi karena dunia dakwah dan pendidikan itu bukan seperti dunia industri, maka ada hal-hal lain yang perlu kita tanamkan. Yang tadi disebut Bu Som dengan istilah keikhlasan dan seterusnya. Ya. Nah, ini kita mulai secara bertahap dari diri kita. Apakah kita sebagai guru-guru mereka selama ini juga sudah mampu mengedepankan keikhlasan di dalam bekerja itu sepenuh hati kita? Ataukah jangan-jangan kita juga lebih banyak berharap tanggal mudanya tadi ya Bu Som ya. Jadi itu selebihnya kita serahkan kepada Allah ya. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Memang apa yang saya sampaikan hari ini tadi sudah saya tulis di awal PowerPoint saya, ini sebuah pengantar. Ya, kalau apa yang disampaikan Bu Som, nanti insya Allah ada bahasan tersendiri, kita berbicara tentang dasain, dasolen, dunia pendidik, dunia guru, dunia dai. Ya, kita akan berbicara panjang lebar nanti justru di sesi itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya kemukakan saat ini. Mohon maaf kalau belum sepenuhnya memuaskan dari pertanyaan Bu Som tadi ya. Saya kembalikan kepada Pak Syafi'i. Matur nuwun. Moga Pak Syafi'i. Siap. Oke, matur nuwun Pak Adi yang sudah memberikan respon, menjawab, menanggapi apa yang sudah ditanyakan oleh Bu Som tadi. Dan alhamdulillah sudah cukup gamblang. Dan sebagaimana juga yang beliau sampaikan, insya Allah nanti ada sesi-sesi berikutnya yang tentunya nanti akan bisa lebih detail lagi. Kita akan mendiskusikan tema-tema yang mirip seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf ini karena waktunya sudah pukul 7, meskipun di dalam hati mungkin Bapak Ibu juga menghendaki ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Maka kami mohon keikhlasannya untuk kita akhiri dulu ngaji online yang ke-15 ini. Mari Bapak Ibu kita pungkasi acara kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih terutama kepada Bapak Setio Adi Purwanto yang sudah meluangkan waktu memberikan pencerahan terhadap kita terkait dengan tema yang kita usung pagi hari ini, dan sekali lagi kami mohon juga nanti di lain kesempatan untuk bisa menjadi pemateri lagi begitu ya. Dan dari saya sebagai pembawa acara, sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Khilafan adalah atas kesalahan kami pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, Imam Sujai, Pak Hamdan, dan teman-teman semuanya. Ilmu apa ikut Pak Adi? Salam. Ilmu apa ikut ini anak-anak sudah ikut ngaji. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Derek seneng. Soalnya sekarang rumahnya beda, dia di atas, saya di bawah. Oh gitu ya. Iya. Iya. Saya dengan Bumi sekarang juga di atas. Insya Allah minggu depan akan diisi oleh Bapak Kiai Haji Khairuddin Basori. Alhamdulillah. Beliau insya Allah akan menyanggupi. Okay. Mudah-mudahan selalu muncul pemimpin-pemimpin yang ngarso sung tulodo. Bukan ngarso sung suloyo ya. Yo mau ngerso. Pak Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek pamit nggih semuanya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.